Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah kita dikaruniai kesempatan untuk berada kembali di acara yang mudah-mudahan mempersuasi kita semua untuk lebih mampu lagi menjaga diri lahir dan batin ya. Sementara untuk kesehatan Islami ini di Sabtu sekarang yang akan hadir adalah Bung RM Alfian dari Rumah Sehat Alfian yang sudah siap di ujung sana. Mudah-mudahan tidak ada gangguan internet ya. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap untuk mempersuasi dan mencerahkan kita semua ya. Tadi Ya, sambil menyimak kaitannya dengan jantung kayaknya hari ini ya. ya, Bagaimanapun juga itulah satu-satunya yang harus terus berdetak dalam tubuh kita. Persisnya eh, apa pik-pik kita hari ini, Bung Alfian? kita akan membahas tentang kasus jantung berdasarkan herbal atau farmakologinya. Mhm. Ah, jantung, Jadi jantung koroner. bagaimana jantung koroner ini terjadi dan bagaimana herbal bisa membantu untuk membuat dia nggak mampir-mampir gitu ya. Oke, silakan Bung Alfian. Oke, terima kasih, Bu Nuning. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Nama ba'du. Alhamdulillah kita menjadikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di Zoom ini Sabtu keempat ya. Saya sebulan dua kali, Sabtu kedua dan ketiga. Ya, Alhamdulillah ini kembali lagi sama Bu Nuning, stay tune ya. Dan di meja operator Mas Fajar dan lain-lain ya. Makasih atas Oh Neza dan Neza ya. Makasih atas bantuannya. Oke, kita akan membahas tentang penyakit jantung koroner. Koroner ini udah banyak banget sekarang ya, bukan anak-anak bukan orang tua lagi, sekarang banyak anak muda ya umur 26, 25, ya 20 tahunan udah kena dengan jantung koroner ya. Kenapa kena? Ya, karena empat sehat, lima sembarangan. Jadi empat sehat lima sembarangan tuh pagi-pagi makan nasi uduk, siang makan nasi padang ya, malam nggak tahu makan apa lagi. Nah itu harian, bulanan, tahunan ya. Sebenarnya yang bermasalahnya itu di minyak ya, di kolesterolnya ya, yang bermasalah olahan santannya ya. Nah, itu yang menyebabkan penyumbatan jantung ya, karena makanannya ya memang enak-enak ya. Nah, enak-enak akhirnya lama-lama menyumbat ya. Nah, penyakit koroner ini apa sih gitu kan? Nah, terjadi karena ada suplai oksigennya terhambat ya, akhirnya terjadi nekrosis ya atau terjadinya plak arteriosklerosis ya. Nah, plak itu akan menyumbat akhirnya menutup pembuluh darah ya, bisa di bagian bawahnya ya, atau kita sebut dengan descending atau LAD, bisa dengan apa yang keliling yang muter ya, sirkumplek ya, atau kita biasa sebut dengan LCX ya, atau ada yang ke bawah yang di bagian kiri left minnya ya, jadi yang pembuluh darah sebelah kirinya atau sebelah kanannya yang biasa disebut dengan RCA ya. Nah, kalau yang RCA dan left minnya ini yang bermasalah, maka akan biasanya bypass ya. Jadi kita ambil pembuluh darah kaki, dipindahkan ke bagian left main atau RCA-nya. Ya namanya bypass ya, bikin jalur-jalur baru ya, bypass namanya kan. Jalur. Nah, kalau misalnya di bawah biasanya menggunakan ring ya, menggunakan ring ya, dilebarkan ya, dari yang kecil dilebarkan ya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyumbatan lagi ya, karena kalau makanannya tetap empat sehat lima sembarangan ya, karena lemak masih ada.
itu ya. Jadi ya tetap nanti akan pasang ring satu, dua, tiga, empat, akhirnya terjadilah bypass ya. Nah, kenapa? Ya karena tadi penumpukan lemak ya, kolesterol ya, terjadi kekakuan pada dinding pembuluh darah ya, akhirnya akan merusak, mengakibatkan kerusaknya jantung ya, bisa pompa jantungnya kuat, akhirnya tensinya tinggi ya, akhirnya elongasi aorta ya, bisa jantungnya medok ya, jantungnya bengkak ya, atau kita biasa sebut eh, apa eh, apa kok saya lupa, kardiomegali ya. Nah, kardiomegali biasa kita sebut ya, CTR-nya lebih dari 50% ya. Nah, jadi jantungnya bengkak ya. Nah, nanti katupnya juga akhirnya bermasalah ya, jadi bocor biasanya ya. Nah, itulah jadi komplikasinya ke mana-mana. Nanti kakinya bengkak, mulai ya, pompa jantungnya nggak kuat ya. Nah, faktor pemicunya apa? Ya, physical effort ya, misalnya aktivitas fisik yang tinggi ya, terus stres ya yang tinggi ya. Nah, stres ini mengakibatkan radikal bebas ya, stres emosional. Makanya kita harus memanajemen ya, manajemen kolbu ya. Kita apa, hadapi masalah itu dengan tenang ya, dengan sholat ya. Kalau saya udahlah sholat 2 rakaat dah, serahin ke atas ya. Kalau memang ada masalah yang berat ya itu. Nah, terus keadaan bangun tidur terjaga ya, atau rasa marah. Nah, yang marah-marah ini nggak boleh ya. Kalau di TCM pun juga marah ini akan mengganggu ginjal ya, karena dia akan naik ke atas ya. Nah, akibatkan apa? Ya akhirnya akan bermasalah ya untuk apa, pembuluh darah kita ya, karena menjadikan kita stres ya itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ada lagi oh ini tadi ya penjelasannya. Internet saya apakah aman? Halo, halo, halo. Kenapa ya? Udah bagus ya. Mudah-mudahan bagus ya sampai akhir. Nah, ini ya terjadinya plak ya, plak arteriosklerosis ya, di mana ini ada pembuluh darah yang normal, normal. Nah, sudah mulai ada penebalan plak ya di sela endotel ya, nanti rapuh karena ada radikal bebas, akhirnya endotel dimasuk ke dalam, makrofag mengejar, akhirnya menjadilah sel form, akhirnya pecah ya, tromboksan, akhirnya menyumbat. Nah, ini tahapan-tahapan dari penyumbatan ya, arteriosklerosis ya. Nah, awalnya ya, nah tahap awal mungkin nggak berasa, makanya dia makannya 4 sehat 5 sembarangan ya, mau santan, mau olahan, mau keju, coklat, seafood ya, mau nasi Padang ya yang berlemak-lemak ya, itu aman-aman aja awalnya ya, nggak ada rasa apa-apa. Nah, semakin lama dia, semakin hari, semakin bulan, semakin tahun ya, nggak diawalin dengan olahraga yang seimbang ya, makanannya itu-itu aja ya, terus dia stres tinggi ya, akhirnya bermasalah ya, karena tadi santan olahan ya, makanan berlemak ya, akhirnya mulai nyeri di dadanya ya, atau disebut angina ya, angina pectoralis ya, nyeri angin duduk ya kalau orang biasanya bilang ya. Nah, itu nyeri dadanya akan menjalar ya ke lengan kiri ya, leher ya, sampai ke dada ya, sampai ke punggung ya, pada saat dia beraktivitas ya, saat dia melakukan pekerjaan yang butuh aktivitas tinggi seperti jalan cepat atau naik turun tangga ya, pokoknya aktivitas fisik ya. Nah, atau dia stres ya, karena stres ini memicu
ya memicu jantung kita berdegup kencang, ya, akhirnya rasa tertekan, rasa sakit, terjepit, ya, seperti diperas, ya, atau dadanya rasa terbakar, ya. Nah, setelah dia istirahat atau menggunakan obat-obat yang bisa membuka pembuluh darah sebentar, ya, akhirnya akan mereda, ya. Nah, karena tadi dia terbuka sebentar, terus istirahat, nggak butuh banyak oksigen, ya. Kalau dia aktivitas kan banyak butuh oksigen. Nah, itu yang jadi bermasalah, ya. Nah, kalau misalnya PJK ini eh, dia bisa rasa sampai apa sesak nafas juga, ya, seperti tercekek, ya, saat beraktivitas, ya. Nah, ini ada gambar-gambarnya, posisi-posisi yang mana yang akan terasa, ya, terasa bermasalah. Ada yang di belakang tulang dada, ada yang di leher ke dada, ada yang di lengan ke dada, ada yang di leher ke dada depan, dada belakang, dada samping, ya. Ini ada gambar-gambarnya yang bereaksi dari penyumbatan, ya. Nah, terus karena dia ada penyumbatan, nanti ada sensasi aritmia atau degup jantungnya tidak normal, ya, keringat dingin, ya, terus muncul rasa kecemasan, ya, ketakutan, ya, ada yang mual, ada yang muntah, ya, terus juga bisa, ya, kematian mendadak kalau tiba-tiba dia stop oksigennya, ya, tidak bisa menyuplai, akhirnya terjadilah apa dadak, yang mendadak, ya, langsung nekrosis, langsung kematian jantung, ya. Nah, ini ada ini caranya, ya, caranya untuk mengontrol, ya, pola hidup. Wah, ini enak-enak nih gambarnya nih, ada udang, ada kepiting, ada kerang nih, ada oyster, ya. Oyster enak banget nih. Ya, ada makanan-makanan yang enak nih sebelah kanan nih. Aduh, menggiurkan, ya. Nah, yang pertama, ya, kita harus cari penyebabnya dulu, ya. Penyebabnya apa? Oh, makanannya. Berarti kita kontrol dengan makanannya. Nah, baru nanti kita intervensi, ya. Kita terapi, ya. Kalau misalnya berat badan, ya harus turunkan berat badan. Kalau misalnya dia bisa dengan yang tidak membutuhkan terlalu kuat, misalnya dia cuma jalan, ya jalan, ya. Kalau misalnya dia bisa bersepeda statis, sepeda statis, ya, tapi jangan dipaksakan, ya. Kalau misalnya dia sudah jarak 100 meter nggak kuat, jangan dipaksakan, ya, karena tiba-tiba dia bisa susah napas, ya, susah napas, ya. Terus perhatikan kebiasaan merokok, ya, menghindari konsumsi alkohol, ya, minum air putih yang cukup, ya. Nah, terus memilih makanan yang direbus, dipepes, dikukus, dibakar, ya. Ya, kalau durian tinggi, ya, kolesterol, jangan sampai wah, buah nih Pak Alfian, saya makan durian. Nah, gawat itu, ya. Buahnya dipilih durian, ya. Nah, terus bisa kombinasi dengan jus tomat, wortel, ya, itu boleh, ya. Terus bisa juga kita bikin rebusan bawang putih, ya. Terus kalau ada mah, ya, hati-hati bawang putih, ya, karena bawang putih itu akan perih di lambung, ya, biasanya, ya. Terus kita kalau ada gula, ya, kontrol gulanya, karena gula ini bisa bikin sumbatan juga, ya. Gula itu bikin sumbatan, ya. Nah, gula tinggi, kolesterol bisa tinggi. Terus, halo, suaraku hilang lagi, ya. Halo, masih kedengeran? Ada tekanan darah, ya, tekanan darah juga harus dikontrol, ya, karena kalau tekanan darah tinggi maka akan bermasalah, ya. Nah, kita harus diet garam, ya, diet garam, ya, itu paling penting, ya. Nah, terus mengontrol makanan-makanan lain, ya, seperti kolesterol tinggi, ya. Contohnya misalnya lauk,
ada gambarnya ya. Udang, kerang, olahannya seperti daging sapi dan kambing ya. Terus daging bebek ya, kuning telur, martabak, mentega, kacang tanah, keju, coklat ya, dan lain-lain ya, yang pokoknya yang berlemak ya. Nah, oke, kita lanjut. Mudah-mudahan suara bagus ya. Oke, lanjut ya. Ini nggak tahu nih kok kenapa ya. Biasanya oke-oke aja nih ya. Nah, ini ada herbalnya. Nah, di samping herbal bisa kita terapi juga. Kalau saya pasien-pasien yang jantung ini saya terapi dengan lintah. Ya, lintah itu ada jurnalnya, banyak jurnalnya. Malah kemarin ada prof saya dari UI ya, itu Alfian, kamu S3 ambil lintah. Karena di UI tahu sendiri ya. Kalau keluarnya kan memang agak susah ya, tapi ya coba saya jalanin. Nah, nanti tanggal 8 insya Allah ada kunjungan dari mahasiswa S2 Herbal UI sama Prof. Munin dan Prof. Berna, dosen saya, guru saya, welcome tanggal 8 nanti ke sini ya melihat Rumah Sehat Alfian. Nah, itu kemarin saya dari minta ya mudah-mudahan ya kita lihat ya S3-nya di mana nih. Karena di India juga saya diminta, belum tahu nih. Karena India kan baru penjajakan ya. Kalau di China diminta. Nah, cuman di China itu karena profnya punya lab sendiri, nah penelitiannya di sana. Jadi agak susah waktunya, harus lama di sana, kan repot ya waktunya. Nah, nanti kalau misalnya yang bagus di sini, saya coba di sini ya. Nah, karena memang terapi lintah ini banyak sangat manfaatnya ya. Kalau kita ada penyumbatan jantung, ada kolesterol ya, ada asam urat, ada gula ya, itu bisa menggunakan terapi lintah. Tapi gulanya jangan tinggi HbA1c-nya karena kalau tinggi bahaya juga ya, lukanya susah sembuh ya. Nah, di samping dengan terapi lintah, kita bisa kombinasi dengan herbal ya. Nah, herbal ini pun juga udah banyak jurnalnya ya, seperti bawang putih ya, Aliphysa bulbi ya. Nah, memiliki senyawa, ada senyawanya sebagai antioksidan ya, dialil sulfida, dialil disulfida, trisulfida ya. Nah, dia bisa menekan oksidasi LDL. LDL itu lemak jahat ya, yang bisa menjadikan arteriosklerosis ya. Nah, terus ada lagi alisin dalam bawang putih itu. Dia bisa menghilangkan lapisan lipid, lapisan lemak ya di pembuluh darah ya, sehingga dia bisa menjadi vasodilatasi, melebarkan pembuluh darah. Nah, lintah juga sama, dia punya hirodin. Nah, hirodin itu bisa melancarkan aliran darah. Ya, itu banyak banget jurnalnya dan herbal pun banyak jurnalnya. Makanya herbal dikombinasi dengan terapi lintah ya itu sangat bagus untuk pembuluh darah ya. Cuman ya terapi lintahnya harus paham ya dengan kondisi pasien ya, kondisinya memang bisa digunakan terapi lintah atau kondisi pasien tidak bisa ya, kita cek dulu, lihat dulu HB-nya bagus nggak, ada penyakit pembuluh darah nggak seperti hemofili atau talasemi ya, atau trombositnya rendah ya. Terus gula diabetesnya berapa, HbA1c-nya. Nah, kita harus paham ya, jangan hanya langsung ngelintah-lintah aja ya, resikonya besar karena antikoagulan ya, dia ngencerkan darah ya itu. Nah, si manfaat bawang putih ini apa? Ya, dia bisa menghambat arteriosklerosis, ya, bisa menangkal radikal bebas dari oksidasi LDL tadi, ya. Dia bisa menghambat agregasi platelet, jadi bisa menghambat pembekuan darah. Nah, sama kerjanya sama kayak lintah, dia bisa ngencerkan, ya. Nah, dia bisa mengurangi bekuan darah, sama kayak lintah, ya, inhibit plasmin, dia bisa mengurai. Makanya kalau kita menggunakan lintah untuk varises itu cepat banget, ya. Karena varises tuh dia katupnya tertutup, ya, terus dia balik nggak bisa. Nah, kalau di medis diablasi suka ya, dicari jalur lain. Nah, itu bisa dengan lintah itu hilang langsung berkurang, ya, biru-birunya, ya. Nah, tapi indikasi dari bawang putih hati-hati alergi ya. Oke. Nah, lintah juga ya harus kita informasikan kalau ada alergi bisa alergi juga lintah ya karena gatal ya.
Nah, ini mekanisme kerjanya ya. Nah, mekanisme kerjanya sebagai kardioprotektif ya, berarti untuk jantung ya, dia bisa menurunkan tekanan darah, efeknya dari efek vasodilatasi melebarkan pembuluh darah, terus menyebabkan tertutupnya kanal dan terbukanya kanal sehingga hiperpolarisasi sehingga otot akan mengalami relaksasi. Nah, terus juga si bawang putih ya bisa menyebabkan masuknya ion ke dalam sel sehingga konsentrasi ion intraseluler menurun dan diikuti relaksasi otot yang menyebabkan ruangan dalam pembuluh darah melebar ya, sehingga pasti tensinya akan turun ya, kalau lebar pembuluh darah akan turun ya, makanya kita kadang tensi kita normal nih, masih muda, masih remaja, pas sudah mulai tua tensi kita meningkat. Kenapa? Ya karena sudah pembuluh darah kita sudah banyak lemak, sudah banyak plaknya, ya, sudah vasokonstriksi ya, menyempit ya. Nah, caranya apa? Ya caranya dilebarkan, bukan di simptom aja, bukan simptom oh kasih obat melebarkan pembuluh darah, bukan, tapi bagaimana lemak itu akan hilang, akan terkikis, akan terbuang ya, dan radikal bebasnya setelah endotelnya itu sembuh ya, maksudnya dia akan merapat lagi, jadi elastisitasnya bagus lagi. Nah, itu tujuannya. Jadi akar permasalahan sebabnya itu harus kita ketahui ya. Nah, baru kita intervensi ya. Nah, efeknya kalau bawang putih bau mulut, bau badan ya. Terus kalau ada mah, hati-hati karena akan terasa terbakar ya. Heartburn ya, muntah, mual ya, atau diare ya. Nah, ini ada dosisnya. Bawang putih segar bisa 2 sampai 5 gram ya. Serbuknya 0,4 sampai 1,2 gram. Kalau minyaknya 2 sampai 5 miligram ya. Ekstrak keringnya 300 sampai 1000 miligram ya. Sediaan lain setara dengan 4 sampai 15 miligram alinin atau 2 sampai 5 miligram alisin ya. Nah, tidak bawang putih dianjurkan bersamaan makan ya. Kalau nggak makan bahaya ya karena perih nanti, takut di lambung ya. Itu nanti terasa heartburn ya, terbakar ya. Nah, ini ada lagi herbal, herbal ya. Nah, saya lagi juga nanam-nanam nih, bikin toga depan rumah. Nanti makanya kalau sudah bagus, sudah ini ya, kalau misalnya nanti Rasil mau mengadakan kunjungan. Nah, ini nanti UI mau kunjungan nih. Prof Unim sama Prof Bernard tanggal 8. Nah, kalau misalnya nanti Rasil, ayo kita kunjungan yuk ke tempat Pak Alfian melihat tanaman toga, tapi nggak banyak. Nggak banyak ya, paling ada 50 tanaman lah ya. Ini lagi ditanam-tanam karena sudah mulai dirapikan di depan ya. Boleh juga kita bikin seminar sekalian ya, gitu. Karena ada ruang seminar ya. Nah, herbal iya ya, Mbak Nuning yang ini ya, Bu Nuning yang apa, tim leadernya ya. Nanti Bu Nuning tim leadernya, nanti kita bikin acara, seminar atau apa ya, pokoknya bolehlah digabungin gitu kan, biar agak agak keren gitu loh gitu ya. Itu pasti banyak yang daftar, nanti pasti ada yang ngomong loh ya. Jadi kita bikin apa ya, wisata melihat herbal tanaman toga ya seadanya ya. Terus kita bikin seminar, nanti masuk ruang seminar ya. Itu juga saya mau bikin yang nanti UI seperti itu ya. Nah, herba seledri ini bisa sebagai diuretik ya, memicu enzim pencernaan, anti rematik, sedatif ya, hati-hati dia ngantuk ya, kita minum seledri ngantuk ya. Anti hipertensi, anti hiperkolesterol ya, secara in vivo nih hewan ya, efeknya hipotensi ya, bisa menurunkan tensi ya. Nah, epigenin ini juga bisa melebarkan pembuluh darah ya, sehingga bisa menyebabkan tensinya turun ya. Terus dia bisa merelaksasi sebagai sedatif, sistem saraf simpatik. Nah, akhirnya nggak begitu stres, tensinya turun. Nah, dia juga bisa melancarkan urin ya. Akhirnya NaCl, natrium kloridanya keluar, tensinya turun ya. Nah, manfaatnya dia sebagai fitosterol. Fitosterol ini mahal, mahal sekali ya. Padahal fitosterol bisa diambil dari seledri ya. Fitosterol ini
zat anti kolesterol dan vitamin C ya. Nah, makanya si seledri ini bisa membantu untuk hiperlipidemia. Hiperlipidemia itu apa? Kolesterol yang tinggi, LDL yang tinggi, trigliserid yang tinggi, HDL yang rendah. Nah, dia bisa sebagai antioksidan vitamin C ya. Karena pembuluh darah yang bermasalah karena adanya radikal bebas ya. Nah, dia bisa lagi sebagai diuretik alami ya. Akhirnya kencing kita lancar, NaCl kita terbuang ya. Akhirnya tensinya turun ya, biasanya begitu ya. Terus dia bisa sebagai anti arteriosklerosis ya. Dia bisa mengurangi resistensi dari vaskuler. Terus ada magnesium, zat besi, ya. Nah, itu membentuk proses sel darah merah, pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah dibutuhkan tubuh kita, ya. Semakin banyak darah yang lancar, aliran darah yang lancar, maka oksigen yang diangkut semakin banyak. Darah kita mengandung apa? Nutrisi dan oksigen, ya. Makanya cara cheating tuh banyak. Kalau pelari-pelari yang cepat itu suka dia latihan di gunung. Kenapa latihan di gunung? Supaya oksigen dia tuh sudah terbiasa dengan kebutuhan oksigen yang sedikit, ya. Karena di gunung tuh kan oksigennya sedikit, ya. Waktu saya manjat Lingsan di Jiangxi itu ya, waduh tinggi banget 1.900 anak tangga ya. Oksigen tuh kurang memang. Terus tuh ada hujan-hujan, bukan hujan sih, apa kabut-kabut ya, jadi kayak hujan ya. Jadi kita tuh napas tuh agak susah memang. Jadi kita pakai sal untuk nutupin supaya nggak masuk apa air-air tuh ya. Nah, itu untuk latihan bisa untuk melatih jantung. Nah, tapi ada cheatingnya juga bisa kalau cheating. Cheatingnya bisa kita buang darah, ya, buang darah, mau pakai lintah, ya, mau bekam. Nah, itu nanti sel darah merah kita membesar-besar, ya, akhirnya oksigennya lebih banyak untuk digunakan. Ya, kan kalau lari cepat kan kita butuh oksigen banyak, ya, ya, itu. Kerjanya apa sih, gitu. Halo. Nah, muncul Sekarang lagi. bagus. Iya, muncul lagi. Aduh, ini kenapa? Tadi lupa di restart ya, lupa di restart. Mestinya saya restart tadi itu ya. Ya, nggak apa-apa lah. Kita lanjut lagi. Ah, terus tadi sampai mana nih, Bu Duning ya? Sampai mana ya tadi ya? Sampai Seledri lari ya? sebelumnya, Apa? tapi. Oh, tadi masih Siledri ya. Yang tadi yang pelari, pelari belum saya ceritakan hilang ya, kayaknya. Mhm. Aduh, padahal bagus tadi. Ya sudah, nggak apa. Kita lanjut. Ya. Nah, mekanisme kerjanya apa sih seledri ini? Ya, nah tapi untuk wanita, wanita hamil dan menyusui, ya, reaksi alergi, gatal-gatal, peradangan kulit, nah hati-hati ya. Terus herbal seledri ini 200 gram sekali minum dapat menyebabkan penurunan darah tensi tajam, ya. Nah, itu nggak boleh, nanti shock dia ya. Mhm. Terus bisa dosis besar memperlambat sistem saraf karena dia oksidatif tadi ngantuk ya, hati-hati. Jadi kalau kita bawa mobil ya, nah terus dia bisa mengiritasi epitel pada inflamasi ginjal. Jadi hati-hati kalau ada orang yang masalah ginjal ya. Nah, terus interaksinya apa ya, dengan obat-obat antikoagulan hati-hati ya, seperti warfarin, aspirin ya, dan lain-lain karena nanti resiko pendarahan atau dengan obat apa kloporobazamin dan doxycycline ya. Nah, mengakibatkan fotosintesis ya. Nah, ini ada dosisnya ya, buah kering 0,5 sampai 2 gram dibuat dekoks ya, direbus 1:5 ya sehari 3 kali, ekstrak cair 0,3 sampai 1,2 mili ya, 1:1 dalam 60% alkohol sehari 3 kali. Ini kalau misalnya kita ekstrak ya. Memang ekstrak ini kadang-kadang menggunakan etanol ya, tapi nanti diuapkan ya, jadi etanol tidak ada lagi. Nah, secara tradisional daun sering digunakan untuk hipertensi ya. Banyak kan orang rebus seledri turun tensinya ya kan.
karena memang bisa menurunkan tensi, ya Mhm. pasti akan turun. Ya, makanya seledri sama timun direbus turun tensinya ya. Kayak kalau yang tensinya nggak tinggi-tinggi pakai seledri aja ya, bisa kok turun ya, atau tambahin kunyit ya. Nah, ada lagi temulawak ya. Temulawak dapat digunakan sebagai antioksidan, antiinflamasi, antihiperkolesterol ya. Kurkumin temulawak menurunkan kolesterol ya karena fungsinya sebagai kolagoga perangsang empedu ya, bisa mengeluarkan cairan empedu lebih banyak, sehingga cairan empedu itu untuk apa? Untuk bantalan sendi, vitamin D dan lain-lain, sehingga kolesterolnya turun ya. Makanya kalau orang kolesterol tinggi pasti akan jadi batu ginjal ya. Kalau orang asam urat batu batu ginjal kebalik. Kalau orang kolesterol tinggi batu empedu ya. Kalau asam urat batu ginjal ya. Kalau batu intan, batu permanta kasih ke saya ya itu ya. Jadi hati-hati dengan kolesterol jadi batu empedu ya itu. Jadi kita harus menjaga makanan kita ya. Nah, kolagoga ini sangat penting tadi ya, dia bisa menurunkan kadar kolesterol yang tinggi ya. Manfaatnya apa? Sitomulol bisa sebagai anti hepatotoksik ya. Makanya kalau ada pasien yang SGLT-SGPT tinggi bisa kita tambahkan dengan herbal untuk membantu hepatotoksiknya ya. Ada lagi kolagogum, dia bisa memproduksi atau merangsang pelepasan empedu ya, sehingga kolesterol kita akan turun ya. Nah, terus ada Loctagogum dapat merangsang ASI, antiinflamasi, dapat meredakan peradangan, ya, antifungi, ya, untuk jamur, ya, bakteri, untuk pertahanan tubuh kita sebagai antibakteri, ya. Itu adalah temulawak. Nah, temulawak ini mekanisme bekerjanya sebagai antihepatotoksik, ya bisa melindungi, ya, terhadap hati, terus meningkatkan regenerasi sel hati, ya. Terus dia bisa mengurangi kadar SGLT, SGPT, ya tadi saya sebutkan ya, antifungi, antibakteri untuk jamur dan bakteri. Keamanannya umumnya aman ya, jangka panjang, dosis tinggi. Kalau misalnya dia ada masalah lambung agak perih ya, karena temulawak agak pahit ya, suka merangsang asam lambung ya. Kalau misalnya ada orang yang ada radang saluran empedu, jangan ya, karena dia akan mengalirkan lebih cepat ya, apa, cairan empedu ya. Wanita hamil, anak-anak menyusui belum ada eh, pembuktiannya ya. Nah, terus ada lagi reaksi yang tidak diinginkan, keluhan lambung, penggunaan jangka lama atau dosis tinggi ya. Terus hati-hati bersama dengan antikoagulan karena dia bisa mengencerkan darah. Nah, ini dosis ekstraknya ya. 2 kali 1 kapsul 500 miligram ekstrak per hari ya. Oke, kita masuk ke kunyit. Nah, kunyit ini sudah pada tahu ya, kalau di Sunda suka dibilang koneng ya. Makanya koneng-koneng semua. Kalau kita kita iris, kita pegang koneng semua ya itu. Nah, kenapa sih kunyit dipakai ya? Nah, kunyit ini ada senyawa namanya fumeron ya. Nah, terkandung di dalamnya, dia bisa memberikan efek anti agregasi platelet. Jadi dia bisa mengencerkan darah. Nah, terus si fumeron ini dia bisa menginduksi kolagen dan asam arekodinat ya. Terus kurkumin ini bisa menurunkan kadar kolesterol ya. Nah, ada studi dia bisa menurunkan trigliserid, LDL, HDL bisa ditingkatkan, kolesterol total bisa diturunkan ya. Nah, terus si kunyit bisa menurunkan tensi juga ya. Kunyit ini bisa menurunkan tensi ya. Makanya kunyit kita kombinasi dengan sambiloto ya atau seledri itu bisa menurunkan tensi ya. Nah, ada lagi Centella asiatica ya, pegagan. Nah, ini juga sudah saya tanam di depan nih ya. Centella asiatica yang mudah-mudahan dia tumbuh karena pegagan ini senang didingin-dingin dia. Kalau Mhm. di kita kan panas ya, tapi tadi saya lihat pagi tadi hidup, hidup. Mudah-mudahan hidup ya. Sampai ada teman-teman dari Rasil atau dari UI datang, jangan sampai mati tanaman, jadi malu dah. Tapi enggak sih, subur-subur. Tadi sudah saya cek, bagus-bagus semua. Kan baru saya tanam ya itu. Nah, tadi nambah lagi, kemarin nambah lagi, tapi belum datang ya.
Nah, simplicianya dia sebagai kardioprotektif ya bisa apa membantu untuk jantung ya dari infak ya. Nah, infak ini kan kurang pasokan oksigen pada jantung ya. Dia sebagai antioksidan dan dia mengandung triterpena yang memperbaiki dan mencegah kerusakan endotelium. Nah, ini paling penting ya. Karena endotel ini pasti akan rusak kalau ada masalah di dinding pembuluh darah ya. Dia jadi getas kayak kita lihat kabel listrik kena hujan panas dia getas ya. Nah, terus dia bisa meningkatkan sintesis kolagen ya serta jaringan protein lain. Protein ini digunakan tubuh untuk memetabolisme ya. Dia bisa menurunkan kadar asam uronat dan mukopolisakarida pada jaringan pembuluh darah. Dia bisa memperkuat dinding pembuluh darah ya karena tadi endotelnya ya. Keamanan ya serbuknya 7 miligram per kilogram berat badan pada tikus dan 2 mili jus segar tidak menimbulkan efek kematian. Ya, ini pada tikus ya. Sebaiknya tidak diberikan penderita yang alergi pada suku apisiasi ya. Karena alergi pada suku-suku apisiasi nggak boleh ya. Apisiasi ini seledri ya, pegagan biasanya ya. Nah, simplicia sebanyak 0,33 sampai 0,68 gram dapat dibuat infusa. Infusa ini rebusan ya. Dikonsumsi sehari 3 kali atau dalam sediaan lain dengan dosis setara. Jadi kita bisa rebus ya 0,33 sampai 0,68 gram ya. Nah, contoh ramuan. Nah, ini ada ramuan untuk PJK. Hmm. Wah, enak banget nih bikin ramuan pas puasa nih, pas puasa ya. Tapi hati-hati tensinya turun nih kalau kebanyakan nih. Ya, tensi turun bahaya juga nih ya. Ini ada herbal cedri 3 gram ya. Daun pegagan 3 gram, rimpang temulawak 3 gram, rimpang kunyit 5 gram, umbi bawang putih 5 gram. Ya, hati-hati yang tensinya rendah, nanti turun ya. Terus juga hati-hati bagi yang ada masalah lambung ya karena ada bawang putih. Dicoba dikit dulu, nanti tensinya turun atau dia lagi bawa kendaraan teler ya nggak boleh ya karena ya kalau memang tinggi nggak apa-apa aman ya memang memang obatnya ya. Nah, cara pembuatannya kita siapkan ramuan. Nah, boleh nih di kantong plastik nih. Jadi kalau kita mau bikin bisa kita satu pantong satu kantong ya dikeringkan dulu ya. Kalau masuk kulkas kadang-kadang ya masih awet ya, tapi nggak bisa lama ya. Rebus 1 liter air atau 5 gelas belimbing dalam panci stainless bertutup hingga mendidih. Jadi kita apinya besarin dulu, sudah mendidih kecilkan, masuk bahannya ya sampai mendidih sampai 600 mili biasanya ya separuhnya. Nah, terus masukkan ya sudah ya api kecil ya. Terus tutup pancinya, diamkan, saring ya. Kalau nggak mau disaring juga boleh ya. Kalau di mall-mall, di kafe ini mahal ya, mahal ya. Kalau minuman begini ya sekarang sudah antik ya. Kalau mau enak lagi tambah jahe dikit ya, jahe, kapulaga, cengkeh ya atau serai ya jadi agak harum ya kalau mau ditambahin ya boleh juga kalau mau tambah madu ya boleh juga ya tapi kalau ada yang gula jangan dikasih madu ya nanti tambah ya nama naik ya apalagi yang nggak mau dimadu ya jangan dikasih madu ya repot nanti ya. Emang ada yang mau dimadu? Bercanda biar nggak ngantuk. Betul. Nah, ini air rebusan diperoleh menjadi ya tadi sudah disebutkan ya bisa pagi siang malam kalau puasa ya pagi malam aja nanti kalau siang batal udah ya oh habis nih pas kan candanya habis kan. Oke Bu Nuning soalnya nih Baik. sinyalku nggak tahu nih Tapi out-outan. lumayan tertangkap sih, meskipun putus-putus. Ya, Ikhwan Ahwat, dari apa yang dibahas, ternyata banyak sekali yang di dapur yang bisa membantu kita sehat ya. Bawang putih di dapur ada, di Aduh. lemari es tuh yang namanya seledri ada. Di dapur juga Ah, temulawak, pasti masak kunyit, pakai itu ada. seledri Ya, itu kan ada itu betul. Oke, kita boleh langsung ke pertanyaan ya. Waktu kita boleh dong. masih cukup banyak. Ini dari mana tadi? Ibu Ika Sri Hidayanti. Assalamualaikum. Mau tanya nih Pak Waalaikumsalam. Alfian.
Kalau saraf kejepit Ya, HNP silakan. lumbal 5 geser, ototnya ketarik dari bokong, paha, itu herbalnya apa ya? Oke. Oke, jawab langsung atau gimana? Langsung ya. Iya dong. Jadi kalau Masa besok? ini kan permasalahan, sekiranya tadi ngopi dulu kita. Jadi gini, kalau lumbal kan permasalahan posisi, ya apalagi tadi udah bilang bergeser. Berarti Iya. kan ada kasusnya spondylosis latesis, ya ada yang ke depan, ada yang ke belakang, ya. Nah, atau bergesernya bisa juga disc bulging, ya, bulging disc, ya, atau nanti extrusio squeeze, ya. Nah, kalau sudah bilang bergeser, berarti harusnya apa? Digeser lagi kan? Kalau logikanya kan. Nah, berarti kita harus benarkan posisinya. Nggak bisa Hmm. dengan head aja, ya. Jadi, posisi yang salah itu kita benarkan, ya. Bagaimana posisinya itu lurus kembali, tidak menekan, ya. Nah, kalau kita herbal boleh untuk membantu inflamasinya, untuk merelaksasi ototnya, terus memberikan apa kolagennya, ya, Mhm. supaya pantalannya bagus, ya, boleh bisa. Tapi kalau posisinya bermasalah, tetap posisinya apalagi sudah menjalar, ya, berarti itu ada ketekan saraf, ya. Kalau sudah menjalar ke siatika, ya, menjalar ke kaki, ada kesemutan atau baal, ya. Nah, itu sudah ada masalah pada saraf nerfnya, ya, sarafnya yang di pinggang, pinggang itu ke kaki pasti, ya. Nah, Mhm. Hello, terganggu ya, nih. apa Diulang bagian tuh, akhir. halo, 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 Iya, diulang bagian akhir karena halo. tadi hilang. Hasil juga yang biru saya apa ini ya? Kok di hasil juga kuning? Nah, merah putih. Oke, Hmm. tadi apa tadi ya? Ya, kalau posisi tadi ya harus dibenarkan. Kok hilang lagi? Di sini enggak. Halo, Di sini enggak hilang. halo, halo. Hah? Hilang ya? Tapi kok Enggak, di hasil sini enggak merah ya? hilang. Tulisannya di sini saya merah. Lanjut, lanjut. Coba, coba lagi. Bismillah. Oke. Hilang dan datang. Ya, hasilnya merah. Ininya sinyalnya. Oke, lanjut aja Oke. coba. Mhm. Gitu, coba ya. Jadi kalau lumbal karena posisi ya harus kita benarkan dulu posisinya. Nah, biasanya saya gunakan namanya tuina cengku ya atau chiropractor ya kalau zaman dulu ya. Nah, itu saya benarkan posisinya tapi soft. Kalau saya soft ya tidak seperti yang ada beredar sekarang yang harus bunyi, harus bertak, terus enggak. Ya, yang penting posisinya berubah ya. Karena pasien saya banyak yang tua-tua ya, ada yang Mhm. 94 tahun ya. Jadi memang harus tidak harus kuat ya, yang penting posisinya berubah, posisinya bagus ya, tidak menekan saraf. Nah, akhirnya pasti akan kesemutannya akan hilang. Ya, nanti saya bantu dengan terapi lain. Biasanya saya bantu dengan akupuntur karena untuk sarafnya ya, terus herbal ya. Untuk apa? Ya, untuk membenarkan posisinya, terus sarafnya, masal ototnya, baru dengan herbal di dalamnya. Ya, itu akan bagus kok. Banyak kok di YouTube saya, lihat aja ya, yang saraf kejepit. Oke, lanjut Bu Nuning. Iya, Takutnya Ibu hilang lagi. Ibu Ika Sri Hidayanti, mudah-mudahan informasi penjelasan tadi bikin nyaman ya. Kemudian Ibu Karmila di Tebet. Assalamualaikum. Ap- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apakah tidur mendengkur itu merupakan tanda seseorang terkena sakit jantung ya? Terima kasih untuk jawabannya. Iya, Ya, tidur jadi ngorok. belum tentu juga ya. Tidur ngorok itu karena gemuk ya bisa ya, karena dia pas ketekan pada apa saluran pernafasan ya, akhirnya dia mendengkur ya. Terus juga apa ya, ada juga memang sudah bawaan ya, karena saluran pernafasannya kecil, akhirnya dia akan mendengkur ya. Ya.
ya itu bahaya ya karena ya karena kita butuh oksigen, oksigen itu kebutuhan ke jantung, kebutuhan ke saraf otak, kemana-mana ya. Tapi kalau dia mendekur, tapi pernafasannya bagus, tidak ada jeda, nggak ada sleep apnea, itu masih aman ya. Tapi belum tentu dengan jantung doang ya. Orang gemuk juga kadang mendekur. Oke. Baik. Pertanyaan dari Bapak Bagio ya. Mbak, tadi itu toga apa sih dan wisata melihat toganya bisa kapan? Bener kan? Saya Baru kan main direncanakan ya. Oke. mancing. Boleh, boleh, boleh. Nanti kalau misalnya Bu Nuning sudah siap, Rasil sudah siap, kita adakan ya. Nanti pemimpinnya Bu Nuning. Kita bikin seminar sekalian ya. Tapi Rasil dulu di sekolah Insan Mandiri itu sudah banyak nanam tanaman herbal. Apakah sudah jadi ya? Sudah banyak ya. Dulu waktu itu diajak Pak Ihsan saya ke apa sekolah yang Insani. Nah itu Mhm. sudah banyak tanaman herbal waktu itu. Cuma nggak tahu ya hidup nggak. Nah, Nah itu kalau mesti memang di hidup bisa dirasa, bisa betul bikin di betul. sana sekarang. Oke, jadi Gitu. nanti kita kasih kabar berikutnya ya untuk pertanyaan wisata Oke. melihat toganya dan ini dari tidak ada namanya. Kalau seledri itu sebaiknya di jus atau direbus ya kalau mau mengkonsumsinya. Kalau jus berarti mentah Boleh ya. Aha. jus, boleh direbus ya, tergantung kesukaan ya. Kalau di jus kan mungkin dicampur dengan eh, apa jahe, seri itu lebih enak ya. Kalau direbus boleh juga, rasanya kurang anyep ya. Kalau di jus itu kan agak anyep ya. Nah kalau direbus biasanya nggak anyep ya. Lebih lebih enak lah kalau menurut saya kalau direbus disaring ya. Tapi kalau memang senang dengan daun-daunnya segala macamnya ya boleh di jus ya apalagi pas puasa ini seger-seger ya cuma ngantuk takutnya kalau banyak ya nanti nggak jadi taraweh malah karena ngantuk alasan deh. Pertanyaannya yang masih tertinggal dari yang sama itu dosis amannya berapa kali diminum rebusan atau jusannya si seledri ini? Ya Setiap hari tadi kan kah atau kalau kita mau rebus ya atau kita mau bikin jusnya boleh 3 gram ya kalau mau kita jus ya tapi kalau misalnya kita rebus ya dosisnya lebih kecil biasanya jangan terlalu besar ya karena ekstrak itu kan lebih pekat ya nah kalau di jus masih aman ya 3 gram ya gitu. baik? Berikutnya, pertanyaan sama nih terkait berapa banyak. Kalau mengkonsumsi kunyit ataupun juga temulawak, itu bisa setiap hari kah? Atau sehari 2 kali? Atau ada batasan lain? Terima kasih. Iya. Kalau kita ada keluhan, boleh. Misalnya kita ada keluhan SGOT, SGPT kita tinggi, ya sampai dia normal. Nanti kalau sudah normal, turunkan dosisnya. Kalau ekstrak ya, kalau saya biasa suka ekstrak. Tapi kalau untuk rebusan boleh tiap hari ya. Apalagi kalau kirim ke saya ya. Wah senang banget saya. Oke, Tapi oke. kalau kalau tensinya rendah jangan ya, karena atau pakai garam, tambahin garam dikit ya kalau tensinya rendah. Karena kunyit itu turunkan tensi ya, gitu. Baik. Oke, sebelum kita lanjutkan, silahkan kalau ada yang mau ditambahkan terkait dengan bagaimana kita mengatasi gangguan sistem peredaran darah kita. Silakan. Iya. Nah, nah, halo. Terganggu lagi. Oke, udah kedengaran lagi. Kedengeran ya ini baru internet saya nih. Internet connection is unstable. Hmm. Ya, jadi kalau misalnya kita seledri ya, kunyit ya, itu kan menurunkan tensi ya. Jadi kalau misalnya orang-orang yang tensinya rendah agak hati-hati nanti hipotensi ya. Tapi kalau ada tensinya nggak rendah aman. Nah, makanya bisa kita sandingkan untuk mengganti dengan obat
eh, apa obat-obat farmakologi ya. Nah, bisa kita gantikan pelan-pelan ya, misalnya tensinya yang 10 mili misalnya kita jadikan 5 mili, kita kombinasikan dengan seledri sama kunyit sama bawang putih ya. Nah, tapi diselang ya, diselang 1 jam ya. Nanti turun-turun tensinya. Yang penting pola makannya diobati ya, karena banyak pasien saya yang sudah melepas obat tensi ya, dia gantikan dengan herbal ya. Tapi dipantau ya, dipantau. Putus lagi. Ya, tahap ya, perlahan-lahan ya, tidak tidak langsung dilepas ya obat medisnya ya, harus perlahan-lahan. Halo, Bu Dening, bagus Ya, ya? aha, kedengaran. Terus ini pertanyaannya lucu banget. Tensi tinggi harus diet garam. Betul. Hidupku hambar tanpa garam. Ada nggak sih selain garam yang diturunin? Hidupku hambar tanpa garam. Tidak ada yang asin-asin. Tidak ada yang asin-asin. Jadi gimana? Kalau tetap mau asin, apa yang harus dilakukan? Iya, karena memang asin itu akan meningkatkan tensi ya, karena natrium klorida itu pasti akan naikkan tensi ya. Caranya apa? Kalau mau kunyit ya, ditambahkan dengan seledri ya. Terus atau dia sebelum minum makan apa garam makanan, dia minum dulu jusnya, dibikin dulu ya. Atau pas sudahnya dibikin dulu. Nah, itu bisa netralkan juga, cuman jangan banyak-banyak ya. Nanti ya terus-terusan karena ada itu ya, cari cari ayat pembenaran ya, nggak bagus juga. Itu ya bisa sih, bisa sebenarnya kalau tensi nggak tinggi banget ya, dengan dia konsumsi dulu ya, cheating lah namanya. Kayak saya kalau ke Palembang tuh kan makanannya kan banyak yang berlemak tuh. Nah, saya udah makan herbal sumbatan ya, saya punya Hmm. herbal namanya sumbatan. Nah, itu saya konsumsi dulu ya, sampai di sana pun saya konsumsi, terus saya terapi lintas sebelumnya. Tapi ya saya jaga juga nggak terlalu over lah ya, kalau lagi pengen, karena kan sudah ke Palembang kan ada Maksuba, ada duren. Ada yang enak-enak deh pokoknya ya. Oke. Gitu. Ini dari pertanyaan yang bisa jadi mewakili yang lain. Bicara soal marah, tadi saya dengar kok mengganggu ginjal. Atau terbalik, orang yang terganggu ginjalnya suka marah-marah. Saya bingung, yang jelas suami saya suka marah-marah. Jangan-jangan ini gangguan dari apa yang tadi Pak Alfian bilang. Oh, oh. Kalau marah nganggu apa tadi? Tadi hilang Ginjal, kefokus. pertanyaannya. Tentang apakah itu Ya, gangguan ginjal atau justru marah mengganggu ginjal? ya. Kalau marah itu kan kita emosi. Emosi itu meningkatkan tensi. Ya, kalau orang marah tuh kadang kan sampai merah, ya, mukanya merah, ya. Kadang-kadang kalau dia yang sensitif sampai sakit kepala, ya. Nah, kalau tensinya tinggi kan akan mengganggu jantung, ya. Ginjal juga terganggu otomatis, ya. Karena angiotensinogen itu ada hubungan dengan tensi, ya. Mhm. Nah, kalau marah-marah, ya pasti akan bermasalah, ya. Iya, terputus lagi. Radikal bebas itu kan ion yang nggak stabil, ya, positif negatifnya tidak stabil. Nah, akhirnya akan jadilah. Iya, Kedengar nggak suara? barusan yang Kedengar ya? terakhir putus, yang terakhir tidak terdengar. Apa itu yang terakhir? Yang barusan sekali ini, aku juga nggak dengar. Apa? Oke, Ya, nanti tampaknya saya Pak coba. Ya udah. Alfian, ini putus sambungnya ternyata bukan Ya, cuma masalah halo. hati ya, masalah internet juga putus sambung. Jadi untuk Ya, eh,
kayaknya pilihan menyudahi dulu kehadiran hari ini dengan eh, himpunan bahasan terkait dengan acara kita, gangguan sistem peredaran darah yang berdasarkan studi kasus jantung koroner. Mari kita dengarkan rangkuman dari Bung Alfian. Silakan, mudah-mudahan sinyal bagus. Baik, ya, baik. Makasih Bu Nuning. Jadi saya juga bingung nih sinyalnya. Aduh, ada-ada aja. Oke, mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena sinyal. Saya juga nggak tahu nih, biasanya bagus ya. Hmm. Kenapa? Mungkin ada hujan, ada apa? Jadi gini, ya terjadi jantung batan, ada tadi disebutkan ya, ada sedia, ada bawang putih, ada kunyit, ada temulawak. Nah, apa dia mengobati atau membantu kesehatan zat magnesium, zat iya, dia bisa membantu untuk anti plak ya, anti hiperlipidemia ya. Nah, sehingga, halo, putus lagi ya, Enggak, bagus dari sini masih. halo. Nah, sehingga dia bisa membuat pembuluh darah kita menjadi lebar, anti plak ya, bisa menurunkan kolesterol ya, sehingga jantung kita pembuluh darahnya akan bagus lagi. Nah, bisa kita kombinasi dengan terapi lintah untuk melancarkan aliran darahnya ya. Nah, jantung kalau kita tadi kan jantung tadi berhubungan dengan radikal bebas. Nah, tadi kenapa marah-marah Pak Alfian bisa mengganggu jantung atau mengganggu ginjal ya? Karena marah-marah itu meningkatkan tensi, amarah, meningkatkan mah juga bisa stres jadi marah, jadi mah ya, tensi juga meningkat ya. Nah, terus kenapa ya? Karena tadi radikal bebas ya, marah itu radikal bebas. Nah, ion kita akan tidak stabil ya. Nah, marah akan meningkatkan tensi ya. Nah, tensi meningkat mengganggu jantung, mengganggu eh, ginjal kita ya, karena angiotensinogen itu ada mekanismenya dari tensi juga ya, ginjal tuh. Nah, makanya akan terganggu ya. Jadi kita harus manajemen, jangan marah-marah ya. Iya, namanya ujian ya pasti akan ada. Nah, bagaimana kita untuk naik kelas? Ya harus lulus ujiannya. Ujiannya apa? Bermanajemen kolbu ya. Selalu mencoba untuk ada pepatah berbuat baik sepanjang jalan, berbuat jelek sekali jangan ya. Nah, jadi Hmm. kita melatih diri ya itu. Terima kasih Bu Nuni. Terima kasih sekali Bung Alfian, dan sebelum kita berpisah saya ingin sampaikan bahwa Rumah Sehat Alfian ada di Jalan Ruyung, Pondok Kelapa, Duren Sawit. Mudah-mudahan nggak salah ya. Dan kalau Anda ingin menghubungi beliau silakan ke 0813 8326 2040. Sekali lagi 0813 8326 2040. Betul ya Bung Alfian ya? Apa Oke, bikin rumah terima sehat kasih. dan udah kebuka. Amin. Oke, terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya di acara kita pagi ini, Kesehatan Islami, dan untuk yang berada bersama-sama Radio Silaturahim juga semuanya dalam kondisi sehat, bugar, aman, terkendali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.